Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini Ibu mau coba lihat. Coba buka kameranya semuanya. Semuanya buka kameranya. Ibu mau lihat wajah-wajah kalian. Kangen Ibu ya. Coba buka. Rila coba buka. Cinta, Deisan, Azka Azka itu Gina ya? Gina. Namanya Azka bukan Gina. Rika coba buka Rika kameranya buka. Muhammad Faisal. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ibu mau coba kalian, apakah kalian memperhatikan ibu atau tidak? Ya, coba buka kameranya buka. Deisan buka, Deisan, Rila, Cinta. Coba buka kameranya. Jangan malu-malu. Kalau yang belum pakai kerudung, pakai dulu kerudungnya. Coba buka. Cinta tadi sudah dibuka Cinta. Nah, ini Ucun baru masuk. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu mau tes apakah kalian itu fokus sama Ibu atau tidak? Ya. Kalau Ibu bilang pegang hidung, kalian pegang hidung ya? Mengerti? Pegang hidungnya. Hidungnya pegang. Pegang hidungnya. Rila mana Rila? Pegang hidungnya. Berarti fokus ya. Coba pegang dagu. Pegang dagunya. Dagunya pegang. Dagunya pegang. Dagu. Itu tuh Agil tidak fokus. Pegang dagunya. Dagu mana dagu? Faisa dagu mana? Itu kalau dagu ini ya. Ibu bilang dagu hidung itu kalian ikuti aja. Ya berarti belum fokus. Harus fokus ya dalam pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian bisa masuk Google Meet ini. Kita bisa bertatap maya sebenarnya ataupun tatap muka virtual. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin sebelumnya berdoa dulu. Pimpin sama siapa? Berdoa? Coba. Faisal. Silakan. Pimpin doanya. Atau siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Pimpin doa sama Ibu saja. Ya udah. Sama Ibu saja ya pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ya kita belajar tentang sistem pencernaan manusia ya, tentang sistem pencernaan manusia, bagian nutrisinya ya, tentang nutrisinya. Kemarin Ibu ingatkan kembali, kemarin Ibu sudah membagikan apa? Handout ya, bahan ajar, terus PowerPoint ya. Terus apa lagi? Ibu kemarin sudah ngasih LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD-nya apa? Yaitu Membuat uji bahan makanan. Namun cuma 2 ya. Kalau di laboratorium Ibu suka praktikumnya uji bahan makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin ya, gula.
karena sekarang kita belajarnya di rumah, jadi Ibu menyesuaikan LKPD-nya atau praktikumnya yang kalian mudah dikerjakan di rumah, yaitu uji bahan makanan lemak dan uji bahan makanan karbohidrat, ya, karbohidrat. Nah, jadi sekarang ya kita masuk ke Google Meet itu untuk mempresentasikan hasil praktikum kalian ya yang sudah dikerjakan di rumah. Sudah kan semuanya mengerjakan? Sudah. Jihan sudah. Tadi Sidik, Rian udah. Fikri udah. Fikri belum masuk ya, belum masuk ke Google Meet. Padahal dia sudah mengirimkan hasil praktikumnya ke Ibu. Nah, sebelum presentasi ini Ibu mau menampilkan video ya, agar kalian tidak bosan. Coba perhatikan video yang Ibu. Ini terdengar tidak? Ada buah. Membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yuk ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Nah ini ada Rifki. Silakan Rifki, udah masuk. Jadi tadi video tadi itu memperlihatkan kepada kalian jenis-jenis makanan, ya makanan. Dan kita harus hidup sehat. Salah satunya dengan kita makan makanan yang seimbang. Arti seimbang di sini apa? Ada yang tahu? Arti makanan yang seimbang itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Rila, coba. Makan sayuran, Bu. Makan sayuran, benar. Terus apa lagi? Makan Buah-buahan. Terus apa lagi? beras. Makan apa Makan beras? sangu. Makan sangu. Makan nasi. Selain nasi kita juga harus makan sayur. Selain sayur kita juga harus makan proteinnya. Buah, sayur, protein, baik protein nabati atau hewani. Yang sudah kalian baca ada kan di bahan ajar ya. Jadi makanan itu ada jenis karbohidrat, ada jenis protein, ada jenis lemak, vitamin, mineral, dan air. Semuanya harus tercukupi, harus ada pada makanan yang kita makan dalam jumlah seimbang. Arti seimbang di sini apa? Apakah nasinya misalnya sapiring
Ya oge dagingna sapiring kan sama ya. Sapiring, sayurna sapiring, apakah seperti itu? Tidak. Tidak ya, tidak. Tapi dalam porsi yang benar gitu ya. Jadi Secukupnya. secukupnya. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Artinya seimbang ya. Jadi seimbang. Nasinya secukupnya ya, secukupnya kita nyampe kenyang gitu. Jangan terlalu kenyang gitu ya. Jangan juga terlalu sedikit yang nantinya kita kelaparan ya. Itu arti seimbang. Jadi harus ada jenis-jenis makanan yang tadi Ibu sebutkan pada makanan yang kita makan. Apalagi air. Air ini sangat penting ya, karena tubuh kita sendiri penyusunya itu lebih banyak air ya dibanding zat-zat lain ya. Ya udah, itu hanya pendahuluan lah ya. Nah, hari ini tujuan kita masuk ke Google Meet ini untuk apa? Untuk presentasi. Kemarin Ibu sudah kelompokannya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 mau siapa? Perwakilan yang mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Mau siapa dulu? Saya kelompok Deisan. Deisan katingali. Deisan. Assalamualaikum. Katingali tuh. Bukan kumabu. Saya kan hasil praktikum Deisan damel. Katingali tuh. Hasil lemak dan amilase. Laporan hasil Berdasarkan hasil praktik isi tabel berikut. mohon. Jadi makanan yang Deisan buat untuk praktikum apa saja? Nasi. Kelihatan tidak? Nasi, tempe, tahu. Ya, terus? Nasi, tempe, tahu, minyak kelapa, telur putihnya rebus, mentega, Terus? gula, telur. Bidog. Ya, terus? Tidak ada Lemak. Kan ini uji lemak dan amilum ya. Nah, nasi itu termasuk ke dalam lemak bukan? Bukan, tapi masuknya ke amilum. Terus tempe? Tidak termasuk lemak untuk amilum. Ya, terus? Tahu masuk amilum. Tidak termasuk Ya, terus? kelapa. Minyak kelapa. Termasuk lemak amilum. Ya. Terus rebus. Keduanya. Ya, tidak termasuk keduanya. Terus? Mentega termasuk lemak. Susu kental. Ya. Tepung. Terus? Tepung. Terus apa lagi? Gula putih tidak termasuk lemak, masuk ke amilum. Kuning telur masuk ke lemak, tidak termasuk. Nah, ini gambar hasil uji lemak ya. Hasil uji lemak ini. Gambarnya terlihat jelas tidak? Jadi memakai kertas, terus makanannya
masuk ke dibungkus oleh kertas tersebut atau disimpan di atasnya. Nah, lama-lama ya kalau misalnya termasuk ke dalam lemak akan terlihat transparan ya. Kalau tidak termasuk ke dalam lemak ya akan tidak transparan, tidak seperti lemak gitu. Jadi nanti akan terlihat jelas perbedaan antara yang termasuk ke dalam lemak dan yang tidak termasuk ke dalam lemak. Nah, ini adalah uji makanan amilum menggunakan apa? Kemarin betadin ya, betadin. Jadi makanannya disimpan di wadah terus ditetesi betadin. Kalau berubah warna menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum. Amilum itu atau karbohidrat ya. Coba jawab pertanyaannya nomor 1. Deisan masih mendengar? Deisan? Coba baca nomor 1 pertanyaannya. Bahan makanan yang mengandung adalah minyak, mentega, kuning telur. Ya, nomor 2. Makanan yang mengandung amilum adalah nasi, tempe, tahu, tepung, gula putih, dan susu kental. Ya, nomor 3. Kita harus memakan berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, karena makanan yang kita makan harus seimbang agar zat yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi dengan baik, sehingga sistem terjaga dan beraktivitas sehat. Ya, kesimpulannya apa? Makanan sangat dibutuhkan agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Makanan atau nutrisi dibagi menjadi 5: karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Ya, selesai. Terima kasih Deisan ya yang sudah mau mempresentasikan hasil praktikumnya. Coba tepuk tangan buat Deisan ya. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan hasil praktikumnya? Coba. Siapa? Tadi Rila ya? Rila. Coba Ibu share hasil punya Rila ya. Ibu buka WA-nya yang dari Lila ini masih muter. Nah ini. Terlihat jelas? Jelas, Bu. Ini coba Rila jelaskan ini gimana? Hasil Rila, punya Rila. Jadi Rila ini menggunakan bahan makanan nasi, mie, tahu, dan ikan ya? Ril? Ya, Bu. Ya, coba Rila Ya, Bu. jelaskan. Silakan. Diteteskan betadin. Ya, diteteskan betadin. Betadin ini fungsinya untuk melihat, atau si betadin ini salah satu indikator untuk melihat apakah pada makanan mengandung amilum atau karbohidrat ya. Kalau misalnya berubah warna menjadi biru kehitaman seperti ini, maka makanan tersebut mengandung amilum ya. Ini nasi, jelas ya, nasi ini warnanya ungu biru kehitaman, berarti nasi itu karbohidrat. Mie juga ya. Tahu ini gimana tahu? Berubah warna tidak? Tidak, Ibu. Bu, Tidak. Tidak. tahu teh juga kuduk, Bu. Ada ikan? Kuduk. Ya tahu, nah tahu kuning
kuningnya, tahu kuningnya realnya. Jadi jika Mohon, Bu. wuduk ikan berubah warna tidak? Tidak. Tidak, ikan tidak berubah warna karena dia kalau kita bukan teliti ya, kalau kita lihat ikan itu masuk ke makanan protein ya. Jadi dia tidak akan berubah warna dengan betadin. Tahu juga masuk ke dalam protein, dia masuknya protein nabati. Kalau ikan protein apa? Hewani. Ya, itu uji bahan makanan. Selanjutnya ini uji lemak ya. Ya, Bu. Ini gimana Rio? Oh Rila, ini tahu yang digoreng ya? Iya, Bu. Tahu yang digoreng disimpan di atas kertas, nasi, Ya, ikan, dan mie. Jadi hasilnya apa Rio? hasilnya tahu berlemak. Terus? Nasi tidak, Ibu. Ya. Tidak apa. Ikan berlemak. Ya, terus? Mie tidak, Ibu. Iya, mie tidak. Ini kenapa tahu dan ikan berlemak? Karena digoreng. Karena digoreng, Iya, Ibu. betul. Karena digoreng. Karena digoreng. Kan minyak ngabus seureuta mah. Mohon. Jadi apapun makanannya seperti nasi ya, ikan, terus apa tadi tahu, gorengan ya karena digoreng gitu ya, karena pakai minyak ya pastinya makanan tersebut berminyak atau berlemak, jadi masuk ke dalam lemak ya, yang tadinya karbohidrat murni misalnya ya, kalau digoreng ya akan menjadi lemak ya, mengerti ya? Nah, itu bagus sekali. Pertanyaannya bagaimana? Yang di LKPD Rila. Jadi makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat yang sudah Rila kerjakan? Tahu mengandung lemak, Ya, Ibu. terus? Nasi termasuk ke amilum. Ya. Mie termasuk ke amilum. Ya. Ikan masuk ke lemak. Iya, bagus. Mengapa kita harus memakan berbagai jenis bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita? Kenapa? Rio? Karena makanan yang kita makan harus seimbang. Iya, Rika ya barusan yang menjawab. Bagus ya. Itu ya. Kita harus Iya, jadi kenapa memakan makanan? berbagai jenis Iya. makanan untuk memenuhi kebutuhan. Iya, jadi kenapa? Karena tubuh kita memerlukan semua jenis makanan itu ya. Karena semua makanan karbohidrat, protein, vitamin dan yang lainnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Agar tubuh kita sehat, tidak gampang terserang penyakit. Karena kalau makanan yang kita makan seimbang, imun tubuh kita akan kuat ya. Apapun penyakit yang masuk ke dalam tubuh itu akan diserang oleh imun tubuh kita. Jadi kita tidak akan terserang atau kita tidak akan mudah terserang penyakit. Apalagi sekarang ya, musim apa sekarang? Musim corona. Musim corona ya. Makanya kita tidak bisa masuk sekolah, kita belajar dari rumah. Kenapa? Karena menghindari corona itu ya, agar tidak tertular ya. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Apabila keluar dari rumah harus pakai masker, jaga jarak dan lain-lain ya. Cuci tangan dengan sabun. Oke, jadi baru 2 orang nih yang presentasi. Sekarang lanjut yang ketiga, siapa yang mau? Ibu tidak akan tunjuk siapa saja yang mau.
Ah, Belum, Bu. Rifki, mangga Rifki. Rifki tadi sudah share, udah kirim Ya, ke Ibu ya? Sudah dikirim ke Ibu. Wah, ada ya, Bang. Salah ini itu. Ah, ini yang punya Rila, kelihatan tidak? kelihatan. Kelihatan. Ah, ini yang punya Fikri tadi, mana ya Fikri? Oh, Rifki, bukan Rifki, Fikri. Saya Fikri mah. Fikri ya makanan non Fikri. Fikri. Fikri ya kayaknya nasinya. Nasi, singkong, apa lagi? Nasi, Ya, terus singkong, ubi, gedang, pepaya, mohon. tempe, Bu. Mohon. Terus kumaha? Itu kenapa jadi berubah warna biru kehitaman? Mengebet tadi, Bu. Ya, menggunakan betadin, ditetesi sama betadin. Singkong, nasi, tempe, tahu, pepaya ya. Pepaya. Ini yang berubah warna menjadi biru kehitaman itu apa saja, Fikri? Kayaknya ini singkong, nasi, dan tahu ya. Singkong, ubi, nasi. Singkong, ubi, nasi. Nah, itu Kalau yang sakit itu, Bu. mohon. Yang tidak berubah warna tempe sama pepaya. Berarti yang berubah warna menjadi biru kehitaman adalah karbohidrat. Yang tidak berubah warna berarti bukan karbohidrat. Kalau ini gambar apa, Fikri? Ini Fikri sama itu ya, sama Denis. Mohon, Bu. Ya. Coba ini jelaskan yang kertas ini oleh siapa? Minyak, Ya. Dengan apa? gorengan, mentega, Ya. roti, Ya. Yang transparan makanan apa saja? nasi, Oh, nasi transparan. Terus Nondri? atau Bu? Iya, maksud Ibu yang kan ini disimpan di kertas ya. Disimpan di kertas. Terus yang apa? Yang bekasnya itu transparan, makanan apa saja? Gorengan. Itu gorengan ya. Gorengan. Terus apa? Tadi margarin, mentega, itu transparan. Berarti yang transparan termasuk ke dalam lemak. Ya. Yang tidak transparan berarti bukan lemak. Itu udah. Lemak. Ya, terima kasih Rifki Fikri ini. Rifki, Bu. Ya, Rifki. Terima kasih ya untuk Rifki sama Denis ya, gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang coba lanjut sama kelompok siapa? Mana Jihan? Jihan mana?
Restu, sekarang Restu. Bentar. Ini Restu ya. Ah, masih mutar. Buat acara damel. Iya Restu, makanan wae Restu. Restu. Nasi sareng tempe, Bu. Oh, nasi sareng tempe. Nasi sareng Ya, nasi ditetesi betadin berubah menjadi biru kehitaman, Bu. iya. Kalau tempe Tidak, Bu. Tempe mah tidak. Berarti bisa disimpulkan Nasi mengandung amilum. ya. Terus tempe Tempe mengandung lemak. dilihat dari mengandung lemak yaitu pakai kertas ya. Pakai kertas si tempe ini kalau mungkin Restu ini si tempenya tempe goreng ya. Tempe goreng terus disimpan di kertas ya. Disimpan di kertas sehingga berubah warna, bukan berubah warna, Bu. Jadi dia transparan ya ke kertas. Ini ya bahan makanan yang mengandung lemak, tempe, bahan yang mengandung amilum, nasi. Udah. Itu hasil Restu. Terima kasih Restu ya. Selanjutnya kelompok siapa yang mau? Sami-sami. Silakan. Siapa yang mau? Sidik Rian. Sidik Rian masih ada. Jihan mana Jihan ya? Masih, Bu. Ya apa, Bu? Jihan ini sudah mau mempresentasikan tapi dia keluar. Mungkin sinyalnya jelek ya. Tapi kalau misalnya kalian keluar ya dari Google Meet ini, kalian masuk lagi silahkan. Itu bisa ya. Kalau misalnya keluar berarti sinyalnya jelek, kalian cari sinyal yang bagus terus masuk lagi gitu ya, bisa. Terus kalau yang sudah masuk tidak perlu diizinkan oleh Ibu. Coba Sidik mau mempresentasikan. Halo Sidik. Sidik, masih ada Sidik? Ini kelihatan tidak? Masih, Bu. Kelihatan. Sidik, ini praktikumnya buat apa? Yang diuji apa? Nasi sama ikan. Nasi, Ikan. ya, nasi berubah warna menjadi biru kehitaman. Biru. Ikan, kalau ikan? Tidak. Tidak. Ya, berarti nasi ini adalah amilum atau karbohidrat. Ikan bukan karbohidrat, ya. Hidrat. Terus apalagi Sidik teh? Oh ini uji ini ya. Ini kertasnya ya. Bentar, muter. Oh bukan kertas. Ini mah ya nanya hasilnya. Minyak itu minyak positif lemak, minyak negatif amilum, mentega positif lemak, nasi ya ini udah betul ya. Gimana menurut kelompok yang lain? Sudah betul ya pekerjaan Sidik ini? Sudah ya? Juga buat acara damel. Radia kunaon acang ngadamel? Radia belum mengerjakan? Lanjut ke Yuningsih. Yuni ini udah buat belum? Acan, Bu. Acan. Oh Yuni teh saha ieu teh?
Yudi. Oh iya Yudi. Yudi. Punya kakaknya ya. Sekarang kalau semuanya Mohon, Bu. sudah ya hampir semuanya sudah ya. Apa Agil? Kan aya absensi teh aya anu dikirim ku sekolah nya ku Pak Dedi, aya anu dikirim ku Ibu. Dua-duana sami isi nya. Isi absensi. Pelajaran IPA isi anu ku dikirim ku Pak Dedi oge sami isi. Nya. Aya anu ditaroskeun teh aya hasil praktikum dinten ayeuna. Kumaha? Kumaha deui Isan? Jadi mata Kumaha? Kumaha deui Isan? notifikasi absen mata pelajaran Henteu. Anu ku Pak Dedi mah dikirimkeun absensi sekolah secara umum. Nya anu ti kamari eta wajib diisi. Anu ku Pak Dedi. Anu ku Ibu ge anu dinten kamari dinten ayeuna oge sami isi. Aya pami Ibu mah lewat Google Form, ari anu ku Pak Dedi mah anu Joho Form. Nya, sami duanana isi. Aya anu ditaroskeun teh aya kanggo dinten ayeuna, pertemuan dinten ayeuna, hasil praktikum uji bahan makanan. Jadi kesimpulan kumaha? Kumaha Cinta? Cinta kumaha bade nyarios mangga? Jadi dinten ayeuna ya hari ini ya kita kan masuk ke Google Meet itu untuk mempresentasikan hasil praktikum uji bahan makanan yang sudah kalian kerjakan di rumah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sebagian dari kalian sudah bisa mempresentasikan hasil uji bahan makanannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami ya. Bisa memahami, mengidentifikasi mana makanan yang termasuk ke dalam protein, lemak, ya, karbohidrat dan lain-lain. Itu mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih. Nanti Ibu kirimkan lagi soal ya di grup WA. Ibu kirimkan lagi soal berbentuk Google Form. Kalian kerjakan kembali ya. Kalian kerjakan seperti hari sebelumnya. Kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai sore. Absensinya juga sama ya. Isi apa? Agil ada mau bicara? Ya. Ya, jadi untuk hari ini ya dicukupkan sekian. Ibu ingatkan kembali isi absensi, terus Google Form-nya isi ya, soal-soal yang sudah Ibu kirimkan isi. Terus Ibu ingatkan kembali kalian pelajari materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya ya. Hari ini tentang nutrisi. Untuk minggu besok yaitu tentang organ-organ pencernaan ya, organ-organ pencernaan, proses pencernaan makanan dan gangguan sistem pencernaan makanan. Jadi ada 3 poin materi yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya ya. Pada minggu selanjutnya kalian baca-baca lagi bukunya, bahan ajarnya, handout-nya, bukunya, buku IPA mana? Ini Ibu buku IPA-nya, baca lagi tentang organ-organ pencernaan, baik itu organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan, proses pencernaannya, dan gangguan sistem pencernaan. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita keluar dari Google Meet ini, silakan berdoa. Mau dipimpin oleh siapa? Berdoa dulu, mangga. Deisan coba. Deisan pimpin doa, mangga. KM. Bismillah.
Serius, Deisan serius ya. Jangan sambil ketawa. Silakan berdoa. Sebelum Belum menyelesaikan, kita keluar dari ya, sebelum keluar dari menyelesaikan Bigo Gamit, mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Amin, Bu. berdoa Amin, Bu. Iya. Silahkan kalau ada yang mau keluar, anak-anak yang mau keluar silahkan keluar. Oh, mau tuh, Bu. Mangga. Atur nuhun. Nah, sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.